Hai para penghuni planet bumi, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat, dimudahkan dalam segala urusan, serta dilancarkan rezekinya. Melanjutkan timeline yang berurutan dari film-film Marvel, kali ini saya akan membawakan alur dari film The Avengers, di mana para jagoan yang sudah dibahas pada video-video sebelumnya, kini telah bergabung untuk menyelamatkan kota New York. Diceritakan bahwa setelah jatuhnya Loki dari jembatan Bifrost di film Thor yang pertama, ternyata Loki masih hidup dan bertemu dengan pimpinan bangsa Chitauri yang bernama The Other. Mereka kemudian membuat kesepakatan di mana Loki akan diberi kekuasaan memimpin pasukan Chitauri untuk menguasai bumi, serta meminjami Loki sebuah tongkat yang memiliki kekuatan dari Mind Stone. Dan sebagai gantinya, The Other meminta Loki untuk menyerahkan Tesseract yang saat ini gelombang radiasi gamanya terdeteksi berada di sebuah tempat terpencil di bumi. Adegan berpindah ke sebuah fasilitas rahasia di mana sedang dilakukannya evakuasi darurat. Nick Fury yang datang bersama Agent Maria Hill kemudian disambut oleh Agent Coulson yang lalu menjelaskan bahwa Tesseract tiba-tiba mengalami lonjakan energi sejak 4 jam yang lalu. Dr. Selvig bersama tim peneliti yang dipimpinnya bahkan tidak bisa melakukan apa-apa atas kejadian tersebut. Di sini juga hadir Agent Clint Barton alias Hawkeye yang sebelumnya ditugaskan oleh Nick Fury untuk mengawasi fasilitas ini. Dan atas pengamatannya, Barton tidak menemukan adanya kejanggalan dari semua tim peneliti, yang bisa disimpulkan bahwa kemungkinan gangguan yang sedang terjadi sepertinya berasal dari tempat lain. Karena Tesseract memiliki kekuatan untuk menuju dimensi lain layaknya sebuah pintu, dan pintu tentu saja bisa dibuka dari kedua sisi. Di saat yang sama, tiba-tiba Tesseract kembali memancarkan lonjakan energi yang kemudian membentuk sebuah portal, di mana Loki kemudian muncul dari portal tersebut. Loki kemudian menyerang serta menggunakan Mind Stone untuk memperbudak Clint Barton, Dr. Selvig, dan juga beberapa agen lain. Sementara itu, Nick Fury mencoba untuk membawa kabur Tesseract. Akan tetapi, pergerakannya segera diketahui oleh Loki yang juga sempat memperkenalkan dirinya berasal dari Asgard. Di tengah pembicaraan, Clint Barton yang menyadari sisa energi Tesseract akan menghancurkan fasilitas, kemudian menembak Nick Fury lalu mengambil koper berisi Tesseract dan pergi bersama dengan Loki. Beruntungnya, Nick masih selamat berkat baju anti peluru yang kemudian memerintahkan Agent Maria Hill untuk menghentikan Clint Barton. Yang pada akhirnya Loki bersama Clint Barton dan juga Dr. Selvig berhasil melarikan diri dengan membawa serta Tesseract. Coulson, get back to base. This is a level 7. Agent Coulson kemudian menghubungi Natasha Romanoff alias Black Widow yang saat itu sedang menyamar dalam misi membongkar sebuah jaringan penjualan senjata ilegal. Setelah mendengar bahwa Clint Barton berkhianat, dia pun segera melumpuhkan para penjahat tersebut dengan sangat mudah walaupun dalam keadaan terikat di kursi. Natasha kemudian diberi tugas untuk mendatangi Dr. Bruce Banner yang saat ini sedang menjadi sukarelawan untuk membantu orang-orang sakit di Calcutta, India. Dengan meminta bantuan dari seorang anak kecil, Natasha akhirnya berhasil memancing dan bertemu dengan Bruce Banner. Should have got paid up front, Banner. You brought me to the edge of the city. Smart. Who are you? Natasha Romanoff. Setelah memperkenalkan diri, Natasha kemudian menyampaikan permintaan bantuan dari S.H.I.E.L.D. untuk melacak sebuah benda yang memancarkan radiasi gamma dan berpotensi untuk menimbulkan bencana global. Awalnya cukup sulit untuk membujuk serta membuat Bruce percaya kepada organisasi S.H.I.E.L.D. Namun pada akhirnya, Natasha berhasil meyakinkan Bruce. No one's gonna put you in. Stop lying to me! I just wanted to see what you do. Stand down. Di sisi lain, Nick Fury sedang menghadap para dewan keamanan untuk menjelaskan situasi, serta meminta diberikannya kesempatan mengenai rencana The Avengers Initiative, yang ternyata sebelumnya telah dihentikan oleh para dewan keamanan. War isn't won by sentiment, Director. It's won by soldiers. Nick Fury kemudian mendatangi Steve Rogers untuk meminta bantuannya mengambil kembali Tesseract yang saat ini sedang dicuri oleh Loki. Sebuah inti energi murni yang pernah dipakai oleh Hydra di era Perang Dunia Kedua.
At this point, I doubt anything would surprise me. $10 says you're wrong. Sementara itu, Tony Stark sedang sibuk untuk merayakan berdirinya Stark Tower bersama Pepperpot, sebuah bangunan di New York yang untuk pertama kalinya menggunakan energi mandiri dengan sebuah reaktor di dasarnya. Tidak lama setelah itu, Agent Coulson pun datang dengan membawa serta data-data mengenai Tesseract yang dicuri serta beberapa manusia super lain. I'm going to take the jet to DC tonight. Work hard. The cellist, is that still a thing? She moved back to Portland. Keesokan harinya di sebuah kapal induk milik S.H.I.E.L.D., Steve yang disambut oleh Natasha kemudian bertemu dengan Bruce, dan setelah perkenalan kecil, Steve dan juga Bruce pun segera dikejutkan dengan kapal induk yang mereka pijaki, yang ternyata memiliki 4 turbin, yang membuat kapal tersebut perlahan mulai terbang, dan pesawat induk itu disebut dengan Helicarrier. Bahkan Helicarrier ini memiliki sistem panel refleksi yang bisa membuatnya tidak terlihat dari daratan. Di sini Agent Coulson sempat menjelaskan bahwa S.H.I.E.L.D. sedang memeriksa semua kamera yang bisa diakses di bumi untuk menemukan beberapa kecocokan wajah dari target. Bruce Banner kemudian memberikan saran untuk menghubungi semua lab yang ada untuk meletakkan spektrometer di atas atap lalu menyesuaikannya untuk sinar gamma. Dengan begitu, area pencarian S.H.I.E.L.D. akan bisa dipersempit. Sementara itu di tempat persembunyian Loki, Dr. Selvig membutuhkan iridium untuk menstabilkan kekuatan dari Tesseract. Clint Barton bersama Loki kemudian bekerja sama untuk melakukan pencurian iridium kepada seseorang bernama Hambridge. Tell me what you need. I need a distraction and an eyeball. Tidak lama setelah itu, S.H.I.E.L.D. segera mendapati kecocokan wajah Loki yang berada di Stuttgart, Jerman. Nick Fury kemudian memberikan tugas ini kepada Steve Rogers yang kemudian bergerak untuk menangkap Loki, yang saat ini sedang membaur di dalam sebuah pesta, lalu melakukan penyerangan kepada Hambridge untuk mendapatkan bola matanya. Di mana bola mata itu kemudian divisualkan dengan sebuah alat canggih kepada Clint Barton, yang saat ini berada di fasilitas milik Hambridge di mana iridium sedang disimpan. Setelah itu Loki dengan kemampuan sihirnya mengepung orang-orang dari pesta yang sedang lari ketakutan, lalu memaksa mereka untuk berlutut. Hingga ketika Loki akan menyerang seorang pria tua yang tidak mau menurutinya, Steve Rogers pun akhirnya datang. Akan tetapi kekuatan Steve sepertinya tidak sebanding dengan Loki. Beruntung tidak lama kemudian Tony pun datang dengan Iron Suit Mark 6-nya, dan hanya dalam 1 kali serangan tiba-tiba Loki menyerah. Good move. Tentu saja hal ini menimbulkan kecurigaan bagi Steve karena seharusnya tidak semudah ini. Dan ketika mereka sedang membawa Loki menuju Helicarrier, tiba-tiba Thor datang dan langsung mengambil paksa Loki. Stark, we need a plan of attack. I have a plan. Attack. These guys come from legend. They're basically gods. And I'm pretty sure he doesn't dress like that. Thor yang sebelumnya mengira bahwa Loki telah meninggal, kemudian menginterogasi Loki mengenai keberadaan Tesseract, serta memintanya untuk kembali ke Asgard. Namun Loki menolak hal tersebut karena dia ingin menguasai serta menjadi raja di bumi, sebuah planet yang menjadi wilayah perlindungan Thor. Di tengah perdebatan tersebut, Tony pun datang dan mulai menyerang Thor, yang kemudian membuat mereka berdua bertarung. Listen well, brother. I'm listening. Do not touch me again. Then don't take my stuff. He gives up the cube, he's all yours. Tourist. Thor menyerang Tony dengan petirnya, akan tetapi serangan tersebut justru membuat kapasitas tenaga Iron Suit Mark 6 milik Tony bertambah hingga 400%. Power at 400% capacity. How about that? Pada akhirnya pertarungan mereka pun berakhir setelah dihentikan oleh Steve Rogers, dan Thor kemudian memilih untuk ikut bergabung. Are we done here? Dalam perjalanan menuju ruang tahanan, Loki sempat tersenyum kepada Bruce Banner.
Loki kemudian diamankan ke dalam kurungan yang memiliki sebuah sistem untuk jatuh dari ketinggian jika Loki memaksa untuk keluar. Dalam pembicaraannya dengan Nick Fury, Loki sempat mengatakan tentang cahaya hangat untuk dirasakan oleh semua umat manusia. Dan percakapan mereka juga disaksikan oleh semua orang. Well, let me know if real power wants a magazine or something. Di ruangan lain, para superhero kemudian memikirkan apa sebenarnya rencana Loki, yang telah diketahui oleh Thor bahwa Loki memiliki pasukan bernama Chitauri yang akan digunakan untuk menyerang bumi, serta iridium yang menurut Tony bisa digunakan sebagai zat penstabil Tesseract yang akan membuka sebuah portal. Di sini Tony secara diam-diam memasang sebuah alat kecil yang berfungsi untuk meretas sistem S.H.I.E.L.D. How does Fury even see these? He turns. Sounds exhausting. Something to kickstart the cube. Dan pada akhirnya duo jenius yaitu Tony Stark dan juga Bruce Banner bekerja sama untuk melacak Tesseract serta meneliti tongkat milik Loki. Di hadapan Bruce dan juga Steve, Tony mengungkapkan kecurigaan terhadap S.H.I.E.L.D. karena selama ini S.H.I.E.L.D. telah memiliki Tesseract, lalu kenapa baru sekarang mereka dipanggil. Bruce Banner juga meyakini kecurigaan tersebut karena selama ini S.H.I.E.L.D. juga tidak pernah melibatkan Tony dalam urusan sumber energi. Yang padahal Tony bisa menciptakan sumber energi mandiri dari sebuah reaktor. Tentu saja atas alasan tersebut memungkinkan adanya sebuah rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Steve yang awalnya tidak mempercayai kecurigaan tersebut kemudian secara diam-diam memasuki gudang penyimpanan. Di ruangan lain, Thor diberitahu oleh Agent Coulson mengenai Jane Foster yang telah dipindahkan ke tempat yang aman setelah Loki memperdayai Dr. Selvig. Tidak lama kemudian, Nick Fury datang dan meminta Thor untuk segera memikirkan apa yang akan diperbuat oleh Loki. Karena dia merasa keberadaan Loki di Helicarrier sepertinya sudah direncanakan. Loki is a prisoner. And why do I feel like he's the only person on this boat that wants to be here? Sementara itu, Natasha mendatangi ruang tahanan Loki untuk mempertanyakan keadaan Clint Barton dengan pendekatan mengenai cerita di masa lalu. Yang tanpa Loki sadari, pendekatan serta reaksi emosi dari Natasha semata hanya bertujuan mencari tahu rencana Loki, yang ternyata berniat untuk melepaskan Hulk dari dalam tubuh Bruce Banner. You brought the monster. So, Banner. Loki means to unleash the Hulk. Keep Banner in the lab. Thank you for your cooperation. Sementara itu, Nick Fury yang menyadari bahwa sistem S.H.I.E.L.D. telah diretas oleh Tony kemudian mendatanginya. Akan tetapi di sini Tony bersama Bruce Banner dan juga Steve Rogers justru menginterogasi Nick Fury mengenai beberapa rancangan senjata yang akan dibuat menggunakan energi Tesseract. Dan bahkan ada juga rancangan sebuah nuklir. Di saat yang sama, Natasha bersama Thor juga datang, di mana Nick Fury kemudian memberikan alasan bahwa senjata-senjata tersebut akan digunakan jika bumi kembali dalam keadaan terancam. Seperti saat kedatangan Thor ke bumi yang membuat hancurnya sebuah kota kecil di Meksiko, serta mengantisipasi serangan makhluk-makhluk dari planet lain. Namun perdebatan mereka justru memicu pertengkaran satu sama lain. Hingga ketika Bruce mulai marah, tanpa sadar dia memegang tongkat Loki. Akan tetapi pertengkaran mereka segera berhenti setelah lokasi Tesseract akhirnya terdeteksi. Sorry, kids, you don't get to see my party trick after all. Located the Tesseract. Dan yang tidak mereka sadari, pasukan Clint Barton telah mendekat dan mulai melakukan penyerangan. You're not going alone. You gonna stop me? Put on the suit, let's find out. I'm not afraid to hit an old man. Put on the suit. Put on the suit. Yep. Serangan itu mengakibatkan salah satu turbin Helicarrier mengalami kerusakan. Nick Fury kemudian menugaskan Steve dan juga Tony untuk memperbaiki turbin. Sedangkan Natasha yang jatuh bersama Bruce ke lantai bawah mendapati Bruce yang perlahan mulai berubah menjadi Hulk. Dia mencoba menenangkannya. Akan tetapi usaha tersebut gagal yang kemudian membuat Hulk justru menyerang Natasha. Beruntung tidak lama kemudian Thor datang dan berhadapan dengan Hulk. We are not your enemies, Banner. Bring the carrier back to a 180 heading south. I need you to get to that engine control panel and tell me which relays are in overload position. That stator control unit can reverse the polarity long enough to disengage maglev, and that should... Speak English. Sementara itu, beberapa pasukan musuh mulai memasuki ruang kontrol dan melakukan penyerangan. Di saat yang sama, Nick mendapati laporan mengenai pertarungan Hulk dan juga Thor.
Dia kemudian menugaskan satu pesawat F-22 Raptor untuk memancing Hulk keluar dari helicarrier. Target acquired. Target engaged. Target angry, target angry! Kembali ke ruang kantor di mana Clint Barton kembali merusak satu turbin dengan hacking system yang kemudian membuat helicarrier perlahan mulai jatuh. Natasha kemudian bergerak untuk menghadapi Clint Barton yang pada akhirnya berhasil membuat Barton sadar setelah membenturkan kepalanya ke sebuah pagar besi. Sedangkan Thor yang mencoba menahan Loki akhirnya justru terjebak di dalam ruang tahanan. Di saat yang sama datang Agent Coulson dengan sebuah senjata yang belum pernah dicoba. Namun sayangnya Agent Coulson sekarat setelah diserang oleh Loki dari belakang. Thor kemudian dijatuhkan oleh Loki. Namun beruntungnya Thor bisa keluar sesaat sebelum ruang tahanan itu hancur membentur tanah. Sementara itu, Agent Coulson dengan sisa tenaga berhasil menyerang Loki menggunakan senjatanya. Di waktu yang sama, Tony dan juga Steve akhirnya berhasil kembali menyalakan satu turbin, yang kemudian membuat helicarrier bisa kembali terbang. Cap, hit the lever. Sedangkan Loki berhasil melarikan diri menggunakan sebuah pesawat. Nick Fury sempat mendatangi Agent Coulson yang sedang sekarat, sebelum akhirnya Agent Coulson berhenti bernafas. Sempat terlihat beberapa anggota medis datang untuk menyelamatkan Agent Coulson. Perlu diketahui, walaupun Agent Coulson sempat tidak lagi bernafas, namun pada akhirnya dia berhasil selamat dan akan memimpin perburuan manusia super dalam TV series Agent of S.H.I.E.L.D. Nick Fury kemudian memalsukan kematian Agent Coulson untuk memotivasi para superhero, serta memberikan koleksi kartu Kapten Amerika yang berlumuran darah milik Agent Coulson kepada Steve Rogers. Adegan berpindah memperlihatkan Bruce Banner yang akhirnya tersadar dan kembali menjadi manusia. Seorang pria tua yang melihat kejadian tersebut kemudian memberi Bruce beberapa pakaian. Sementara itu, Clint Barton yang ditemani oleh Natasha akhirnya bisa terbebas dari pengaruh kendali Loki. Di sisi lain, Tony yang menyesali kematian Agent Coulson akhirnya bisa berdamai dengan Steve. Dan di tengah pembicaraan mengenai rencana Loki, Tony akhirnya tersadar di mana Loki saat ini harusnya berada. Steve kemudian menemui Natasha dan juga Clint Barton, lalu pergi dengan sebuah pesawat. Sedangkan Tony menggunakan Mark 6-nya yang sedikit mengalami kerusakan untuk kembali ke Stark Tower, di mana mesin pembuat portal ciptaan Dr. Selvig telah siap digunakan. Tony kemudian mencoba untuk menghancurkan mesin tersebut, namun tidak berhasil. Di sini Tony juga bertemu dengan Loki yang kemudian melakukan sedikit pembicaraan untuk mengulur waktu sembari Tony menunggu proses Iron Suit Mark 7-nya selesai. Loki sempat mencoba untuk memperbudak Tony, namun tidak berhasil karena tertahan oleh arc reactor milik Tony, yang kemudian membuat Loki marah lalu melempar Tony keluar gedung. Dan di saat yang sama, Iron Suit Mark 7 telah siap digunakan. Di waktu yang sama, mesin ciptaan Dr. Selvig mulai aktif, yang kemudian membuat sebuah portal di mana pasukan bangsa Chitauri pun berdatangan dan mulai menyerang New York. Thor yang akhirnya datang mulai bertarung dengan Loki, sedangkan pesawat yang ditumpangi oleh Barton, Natasha, dan juga Steve akhirnya terjatuh setelah mencoba membantu Thor. Beruntungnya mereka masih selamat, akan tetapi mereka dikejutkan dengan kemunculan monster raksasa dari bangsa Chitauri. Stark, you seeing this? Where's Banner? Is he shown up yet? Banner? Just keep me posted. Mendapati beberapa warga sipil dalam bahaya, Steve kemudian menugaskan beberapa polisi untuk melakukan evakuasi serta membuat batas keamanan di sekitar wilayah konflik. Why the hell should I take orders from you? I need men in those buildings. Tidak lama kemudian Thor dan juga Bruce datang, di mana Bruce yang berubah menjadi Hulk akhirnya bisa mengalahkan monster raksasa Chitauri. Stark, we got him.
Banner. Tell him to suit up. Bringing the party to you. I don't see how that's a party. Akan tetapi karena portal masih terbuka dan Chitauri terus mendatangkan pasukan serta monsternya, Steve kemudian mengatur strategi serta membagi tugas, di mana Barton ditugaskan mengawasi pola formasi lawan. Tony menangani musuh yang mulai keluar dari batas konflik. Thor diminta menggunakan petirnya untuk menyambar area portal, sedangkan dirinya bersama Natasha bertarung di tempat. Dan Hulk Smash. Stark. Get a lot of space, step in your tail, find a tight corner. I will roger that. Nice call. We're taking on a squadron down on 6th. And he didn't invite me. Turn, left! Sementara itu di Helicarrier, Nick Fury menerima komunikasi dari Dewan Keamanan yang memerintahkan untuk segera menyerang menggunakan nuklir. Akan tetapi, Nick menolak permintaan tersebut karena selain membahayakan warga sipil, Nick Fury juga masih mempercayai kemampuan dari The Avenger. Di sisi lain, Loki akhirnya terjatuh di Stark Tower setelah menerima serangan dari Clint Barton. Dia kemudian dihabisi oleh Hulk. I am a god, you dull creature! Puny god. Sedangkan Natasha yang berhasil mendekati mesin portal kemudian bertemu dengan Dr. Selvig yang telah terbebas dari pengaruh Loki, yang juga mengatakan bahwa tongkat Loki adalah kunci untuk menghentikan portal tersebut. And I'm looking right at it. Sir, we will lose power before we penetrate that shell. Ketika para superhero mulai kehabisan tenaga menghadapi musuh yang terus berdatangan, Dewan Keamanan secara sepihak memecat Nick Fury dari jabatannya, lalu mengambil alih perintah dan menerbangkan 2 pesawat jet untuk melakukan serangan nuklir. Beruntung, Nick Fury yang mengetahui hal itu segera menghentikan jet tersebut. Akan tetapi, salah satu jet berhasil terbang dan melepaskan bom nuklir menuju kota. Nick kemudian meminta bantuan kepada Tony untuk menghentikan bom nuklir tersebut. Di waktu yang sama, Natasha telah berhasil mengambil tongkat Loki dan bersiap untuk menutup portal. Namun Tony menahan tindakan tersebut karena dia berniat untuk mengalihkan nuklir yang sedang datang menuju ke dalam portal dengan sisa tenaga dari Iron Suit Mark 7-nya. Shall I try this pause? Might as well. Close it. Please tell me nobody kissed me. You ever tried shawarma? There's a shawarma joint about 2 blocks from here. Ya pada akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan kota New York serta menahan Loki. Berita mengenai para Avengers yang berhasil menyelamatkan kota kemudian tersebar dan Avengers pun mulai dikenal di seluruh dunia. Captain America saved my life. Sementara itu, Tony, Steve, Bruce, Natasha, dan juga Clint Barton mengawal kepergian Thor untuk kembali ke Asgard dengan membawa serta Tesseract dan juga Loki. Sedangkan para Dewan Keamanan yang akhirnya mengakui kemampuan dari The Avenger kemudian mengembalikan jabatan dari Nick Fury sebagai Direktur S.H.I.E.L.D. Why? Because we'll need them to. Di credit scene kita diperlihatkan dengan The Order yang sedang menghadap Thanos untuk memberitahu mengenai makhluk bumi yang mampu bertahan dari perang dan tidak mudah ditaklukkan. Dan di credit scene berikutnya, buat kalian yang belum tahu aja nih, adegan di mana Tony mengajak beberapa superhero untuk makan shawarma sebenarnya adalah improvisasi dari Tony sendiri loh, yang kemudian oleh Kevin Feige, improvisasi itu dikabulkan. Dengan memberikan settingan latar belakang setelah perang terjadi, di mana terlihat pegawai restoran yang sedang membersihkan sisa-sisa reruntuhan.
Serta alasan kenapa Chris Evans hanya diam, itu dikarenakan dia memiliki kontrak di film lain yang mengharuskannya untuk menumbuhkan brewok, sehingga tim terpaksa memasang dagu prostetik untuk menutupi brewok tersebut. Dan hal itulah yang membuat Chris Evans tidak bisa ikut makan dalam adegan ini.